Dari hari ke hari inilah, Muking makin penasaran dengan jati diri dan latar belakang Yinsu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat Muking bersama adiknya Nona Xiao datang menjenguk sesepuh yang sekaligus guru mereka di lembah Jihua. Ia bernama Ye Xin. Tentu mereka memiliki hubungan yang hangat, yang bahkan Guru Xin juga mengetahui bahwa Muking memiliki murid baru. Bukannya senang, Guru Xin mengatakan memberitahu Muking bahwa muridnya itu kelak akan membuat bencana yang besar. Muking yang percaya jika takdir dapat diubah, ia berkata di hadapan Guru Xin jika dirinya akan berusaha keras, mendidik, dan mengajarkan Yinsu dengan baik. Dengarkan soal keyakinan, Guru Xin mewajangi Muking bahwa setiap orang memiliki jalan takdirnya. Bertepatan itu, Guru Xin berpamitan akan pergi berkelana jauh untuk menikmati alam kefanaan yang belum semua ia jelajahi. Singkat cerita, terlihat Muking kembali menghampiri Yinsu yang sedang berlatih keterampilan ilmu pedang. Di sini Muking kemudian menyuruh Yinsu bermeditasi agar ia bisa melatih dan menyalurkan energi murni ke dalam tubuhnya. Melihat perkembangan muridnya yang begitu cepat, Muking menyuruh Yinsu untuk istirahat lebih awal. Dan benar saja, esok paginya Muking mengajak Yinsu keliling ke kota Praja, tak lain untuk mendidik dan melatih kepekaan hati Yinsu agar gemar melakukan perbuatan baik dengan membantu dan menolong orang lain yang tertimpa kesusahan. Nah, di saat Muking menyuruh Yinsu membebaskan seorang anak kecil yang terikat itulah, tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan Dewa Bumi yang membuat anak tersebut kembali diculik. Tak ingin terjadi hal buruk, Muking mengajak Yinsu untuk mengejar. Tanpa mereka sadari, Dewa Bumi menjebak mereka masuk ke wilayah larangannya, yang hal itu membuat Muking menyetujui penawaran Dewa Bumi demi menyelamatkan Yinsu dan gadis mungil keluar dari sana. Mengetahui tindakan tersebut membuat Yinsu khawatir dengan keselamatan gurunya. Tentu di sana ia berjuang sekuat tenaga untuk mencegah portal alam dunia dan dewa tertutup. Namun usahanya nihil dilakukan. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, Muking tiba-tiba keluar yang ngebuat Yinsu senang dan lega. Singkat cerita, setelah membantu mengobati luka, Muking menyuruh Yinsu menikmati keindahan kota Praja. Sedangkan ia akan beristirahat sejenak untuk memulihkan energi. Bertepatan inilah, ternyata hari tersebut merupakan hari kelahiran Yinsu. Di momen yang spesial, terlihat Yinsu menghampiri kedua orang tuanya. Alih-alih mendapat perlakuan baik, di sana ia malah kembali diusir dengan berkata jangan lagi kembali ke sini. Dari sinilah kita diperlihatkan bahwa semasa kecil dulu Yinsu tak pernah diperlakukan baik oleh ibu dan ayah tirinya, yang bahkan sang ibu dengan tega menjual Yinsu pada Raja Ping demi menyambung hidup di saat peceklik mencekik. Mengetahui hal itu, Yinsu kecil tetap memohon agar ibunya dapat membukakan pintu sambil berkata, aku tak akan apa hidup sengsara asalkan bersamamu sang ibu. Namun hal itu tak digubris. Nah, disinilah Yinsu juga pernah hidup menjadi anak lataran. Hingga akhirnya ia memutuskan pergi menuju kediaman Raja Ping demi hidup. Di kediaman Raja Ping, Yinsu dijadikan alat untuk mencapai ambisinya dengan melatih dan memasukkan ilmu sesat di hati Yinsu agar bisa menemukan dan menyerap sumber energi spiritual yang diyakini masih tersegel di dalam alam baka.
Dari sini kita diberitahu bahwa dari kecil Yinsu sama sekali tak mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya. Hingga bahkan di kediaman Raja Pink, ia dilatih hampir kehilangan nyawa oleh pendekar jubah hitam. Dalam keadaan sedih yang mendalam, dan di saat pulang menuju perguruan, Yinsu terharu dengan perlakuan gurunya. Dari sini, hati Yinsu sedikit tenang, sebab ia merasakan kasih sayang yang begitu tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak hanya itu, Telat mungkin juga sudah menyiapkan sop hangat dari kedai Mbok Darmi, serta memberikan hadiah berupa bibit pohon dewa yang bermanfaat sebagai obat anti galau. Namun di sini rasa sakit hati yang ia rasa tak akan pernah bisa terobati. Ia ungkapkan hal itu sebab tujuannya hidup tak lain untuk menjadi orang terkuat penguasa di segala alam. Yang bahkan keinginan besarnya tak lain untuk menjadikan semua orang bersembah lutut padanya. Mendengar ungkapan dan pelampiasan isi hati tersebut, Muking yang memiliki banyak cara, terlihat ia berhasil mengendalikan hati Yinsu meski hanya 1% saja. Singkat cerita pagi harinya, di saat Yinsu sedang berjalan bermain kecapi, tiba-tiba ia merintih kesakitan efek spiritual ilmu hitam yang ditanam di dalam hatinya. Mengetahui hal tersebut, Muking tiba-tiba datang memberi pertolongan muridnya. Merasa aneh dengan aura tersebut, serta Yinsu yang belum ingin diketahui secara jelas, tentu ia tak mengatakan kebenaran apa yang telah terjadi pada dirinya. Di sini, Muking menyuruh Yinsu melakukan meditasi di lembah Yifeng guna menstabilkan energi murninya agar Yinsu dapat dengan segera mencapai tahap kultivasi pembuatan pil emas. Dan benar saja, berkat bantuan Muking, terlihat Yinsu berhasil membentuk spiritual pil emas yang merupakan tingkatan level kultivasi yang hampir setara dengan dewa. Tentu di sini rencana rahasia Raja Pink yang hendak menciptakan pil iblis berhasil digagalkan oleh Muking. Di momen inilah pertama kalinya Yinsu memanggil Muking dengan sebutan Shiva. Tak selang lama esok paginya Muking kembali mengajak Yinsu turun gunung mengelilingi ibu kota. Di sana Muking membuat pengumuman bahwa ia sedang mencari murid baru di perguruan. Sontak hal itu direspon banyak warga, sebab kehebatan spiritual Muking sudah tak lagi diragukan. Di sana Wei Jiu menghadap agar bisa diterima sebagai murid perguruan Gunung Barat, yang bahkan ia mengungkapkan rela meninggalkan jabatan sebagai tetua muda di Sekte Qi. Alih-alih diterima, Muking dengan tegas menolak Wei Jiu dengan alasan bahwa paras Wei Jiu sama sekali tak menarik di pandangan matanya. Singkatnya, Muking kembali menghampiri dan memberikan hadiah berupa pusaka pedang giok merah pada Yinsu karena pencapaiannya yang sudah di tahap kultivasi pil emas. Yang bahkan di sana Yinsu juga sempat memesan gaun merah untuk gurunya Muking sebagai hadiah pertamanya. Namun di waktu yang hampir bersamaan, Yinsu dikejutkan kedatangan Nona Xiao yang sengaja diutus Raja Pink untuk menjemput dirinya. Tentu di sana Raja Pink sangat kesal sebab selama 1 bulan Yinsu hilang kabar terkait misi besarnya. Sebagai hukuman, terlihat Raja Pink mengeluarkan botol pengontrol sumber spiritual yang berada di hati Yinsu. Sontak hal itu membuat pendekar jubah hitam tak terkecuali Raja Pink terkejut karena botol itu tak bisa menyakiti Yinsu kembali. Melihat jika Yinsu tak bisa mereka kendalikan, pendekar jubah hitam bersiasat lain dengan memberikan Yinsu segelas air dari Mbah Dukun guna merasuki jiwa Yinsu kembali. Sontak alat pendeteksi aura sumber energi spiritual berputar yang ngebuat para tetua 4 sekte aliran besar mulai membuat rencana untuk menyingkirkan dan membunuh sosok anak iblis yang akan membuat malapetaka di segala alam.
Sedangkan di dalam altar sekte Qi, terlihat Wei Jiu sudah hampir mencapai tahap penyempurnaan kultivasi. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan dan membalaskan dendam pada Mu Qing atas penghinaan 3 tahun silam padanya. Di waktu itu juga, Wei Jiu dikejutkan kedatangan pendekar jubah hitam. Kedatangannya tak lain mengajak Wei Jiu berkongsi untuk mengalahkan Mu Qing. Tak butuh waktu lama, setelah salah satu warga melapor meminta pertolongan Mu Qing bahwa dirinya usai diserang hewan siluman di pojok perbatasan hutan. Namun hal itu ternyata ulah Wei Jiu yang berniat menjebak Mu Qing untuk dapat ia habisi. Sontak hal itu dianggap remeh oleh Mu Qing sambil berkata di hadapan Wei Jiu, "Trik rendahan." Ya, meski dinilai cukup mumpuni, namun Wei Jiu bukanlah lawan imbang baginya. Dengan trik kotor itulah, tanpa Mu Qing sadari, ia terkena racun ular hitam yang ngebuat dirinya pucat dan lemah. Dalam situasi tersebut, untungnya Yinsu berhasil menemukan keberadaan gurunya. Disinilah Yinsu melibas habis pasukan Wei Jiu yang bahkan ia berduel sengit dengannya. Dari perduelan tersebut, terlihat bahwa ilmu spiritual Wei Jiu lebih tinggi yang ngebuat Yinsu harus mengeluarkan ajian penyerap sukma demi melindungi gurunya. Tentu tindakan yang dilakukan Yinsu merupakan tindakan bodoh, sebab teknik jurus tersebut akan berimbas pada kematian. Paham dengan hal itu, di sana Yinsu berusaha mengeluarkan racun mematikan di dalam tubuh Mu Qing, lalu beranjak pergi pulang ke perguruan. Singkat cerita, esok paginya Mu Qing diberitahu murid perguruan bahwa perpustakaan Lingxi sudah selesai dibangun. Di waktu yang hampir bersamaan, Pangeran Suyu datang di perguruan dengan maksud memberikan hadiah spesial di hari yang spesial pada Mu Qing. Tentu tindakan tersebut membuat Yinsu cemburu. Nah, di saat ia masuk ke ruang pribadi Mu Qing, dengan penasaran, ia membuka hadiah tersebut. Dengan melihat Gyo itu, Yinsu seketika ingat masa kelamnya yang amat perih, yang tanpa pikir panjang, Yinsu bergegas pergi untuk menghadang Suyu. Tentu saja, ia sangat marah pada Suyu, sebab Gyo tersebut mengingatkan dirinya yang dulu telah dibeli Raja Ping dengan tusuk Gyo Konde yang sama. Melihat perlakuan itu, tentu Suyu sangat kesal pada Yinsu yang selalu bertindak arogan dan sok jagoan. Di saat hendak bertindak kejam inilah untungnya serangan Yinsu berhasil digagalkan Mu Qing. Di sini Mu Qing semakin heran dengan jiwa Yinsu yang tetap memiliki aura iblis, yang padahal Yinsu sudah berhasil mencapai level kultivasi pembentukan pil dewa. Penasaran dengan itu, Mu Qing masuk ke dalam bawah sadar Yinsu guna mencari titik terang yang sebenarnya. Di sini Mu Qing menyaksikan rekam masa lalu Yinsu yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan yang bertubi-tubi. Mulai dari sini, Mu Qing baru paham dan sadar bahwa Yinsu telah dijadikan alat oleh Raja Ping untuk mencapai ambisinya. Tak mau itu terjadi, Mu Qing pergi menuju desa kelahiran Bok Darmi dengan niat menemui gurunya agar bisa mendapatkan solusi. Namun setibanya di sana, Mu Qing tak menemukan keberadaan sang guru, sebab guru Yesin masih keliling dunia. Dengan kehebatan yang Mu Qing miliki, ia mampu melacak segala kitab milik gurunya demi menemukan jalan petunjuk. Dari ribuan kitab yang ia lacak, Mu Qing menemukan lukisan kuno yang mengeluarkan cahaya keemasan. Nah, di sini Mu Qing melihat gulungan naga bersisi yang merupakan kitab langit yang dapat memperlihatkan takdir seseorang. Dengan memejamkan mata dan membaca mantra, Mu Qing berhasil melihat takdir Yinsu yang sungguh mengerikan.
Kitab langit menunjukkan bahwa Yinsu berhasil menjadi Raja Iblis akibat jiwa yang sudah tak terkendali. Yinsu menghancurkan semua manusia yang dianggap sebagai sampah dunia. Melihat kenyataan tersebut, Muking mengajukan permohonan pada penguasa langit agar dapat merubah takdir yang sudah ditetapkan. Tentu sebagai guru, Muking rela menolong muridnya agar tak tersesat di jalan yang sesat. Nah, di saat Muking kembali ke perguruan, ia sungguh terkejut sebab rekaman kitab langit benar-benar plek keteplek sama yang ia lihat. Karena tak punya waktu banyak, Muking kemudian mencari Yinsu sambil memasukkan segel pengendali jiwa guna menggagalkan aksi pendekar jubah hitam. Tak sebatas itu, Muking juga membuat formasi segel iblis guna menghentikan itu semua. Di waktu yang bersamaan, para tetua 4 aliran sekte besar menyadari energi iblis kuat yang muncul di Gunung Barat. Di sana Muking menyuruh salah satu muridnya untuk segera menutup pintu masuk perguruan dengan formasi sihir. Di sini, Muking mencoba memujangi Yinsu agar tak berontak dengan tindakan yang ia lakukan. Karena misi besarnya sudah bukan lagi rahasia, Yinsu tetap kekeh tak mau mendengar nasihat dari Muking. Karena tak bisa mengungkapkan secara langsung rahasia isi kitab langit pada Yinsu, di sana ia hanya bisa memberi keyakinan bahwa tindakan yang ia lakukan semata-mata hanya untuk menolongnya. Nah, di saat Muking pergi, Yinsu kembali mendapat bisikan yang ngebuat ia hilang kendali menjebol segel yang sudah ditanam Muking sebelumnya. Kemarahan tersebut semakin terlampiaskan di saat Yinsu melihat Suyu sedang bincang bersama Muking. Tentu saja, Yinsu berpikir bahwa tindakan gurunya demi menolong Suyu untuk menghancurkan dirinya dan Raja Pink yang merupakan ayah angkatnya. Dalam kemarahan yang tak terkendali, untungnya Muking berhasil merantai Yinsu dengan segel es penusuk jiwa, yang bahkan Muking juga masuk ke dalam alam dewa, bertarung dengan harimau putih demi mengambil lotus es yang berada di sana. Tentu hal itu ia lakukan demi menyegel sumber energi spiritual agar energi iblis di dalam tubuh Yinsu dapat dilenyapkan. Di fase ini, Yinsu bertanya akan kebenaran pada Muking, alasan ia diangkat sebagai murid di Gunung Barat. Tentu Yinsu tetap berpikir bahwa Muking hanya menjebaknya agar kedudukan kursi kekaisaran diambil keturunan Raja Zong. Tentu ungkapan tersebut dibantah Muking. Ia berkata bahwa semua tindakan yang ia lakukan bukan untuk Suyu. Karena tak puas dengan jawaban tersebut, Yinsu yang hatinya sudah terselimuti rasa benci, tentu ia tetap menganggap Muking berpihak pada Raja Song. Lagi dan lagi, Muking tak bisa memberi jawaban langsung karena larangan langit. Sebelum pergi, Muking kembali berkata bahwa ia tak akan membiarkan malapetaka terjadi pada Yinsu. Tetesan darah dari sayatan pedang tersebut, Muking akan mengabulkan keinginan Yinsu pergi dari Gunung Barat setelah ia berhasil membereskan masalah besar yang sudah di depan mata. Tanpa sepengetahuan Yinsu, Muking rela mengorbankan nyawa demi melahap sumber energi spiritual dengan caranya sendiri. Nah, di sini Muking menyuruh untuk menjaga Yinsu, sedangkan ia akan pergi menuju sekte Jihua demi mendapatkan dan menguasai kitab jurus ilmu hati iblis 5 unsur. Tak berselang lama dari kepergian Muking, tiba-tiba pendekar jiwa hitam datang, lain demi membebaskan Yinsu yang tersegel. Dan benar saja, dengan terbukanya segel tersebut, Yinsu berhasil menemukan dan menyerap energi sumber spiritual yang membuat kesaktiannya naik 100 kali lipat di bawah 1 level dari kehebatan gurunya. Formasi tersebut tentu diketuai 4 ketua sekte besar. Disinilah Muking berkata di hadapan mereka
jika dirinya lah anak iblis yang mampu membangkitkan dan menyerap energi sumber spiritual. Tentu Muging rela berkata demikian demi menolong Yinsu, muridnya. Di samping itu, pendekar jubah hitam memberitahu Yinsu bahwa saat ini pasukan Raja Pink sedang berperang mengalahkan pasukan Raja Song. Di momen inilah, Muging pergi demi menghentikan tindakan Yinsu sebelum terlambat. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yinsu dengan gampang membabat habis pasukan Raja Song. Melihat keadaan yang semakin memburuk, 4 tetua sekte besar mulai memikirkan cara agar bisa membunuh Muging secepat mungkin. Di samping itu, murid Zheng tak habis pikir dengan tindakan gurunya, sebab ia rela mengorbankan nyawa bahkan namanya dengan mengaku sebagai anak iblis. Karena tak ingin 4 tetua sekte besar ambil tindakan, murid Zheng berniat pergi untuk menjelaskan semuanya. Namun hal tindakan tersebut dihentikan Muging sambil mengeluarkan mantra ajian cangkeman padanya. Di sisi lain, dalam waktu 3 hari, Yinsu berhasil mengalahkan pasukan Raja Song serta berhasil mengambil alih wilayah kekaisaran. Namun dengan tiba-tiba, pasukan Yinsu dikejutkan kehadiran Muging yang tanpa pikir panjang, Yinsu menyerang dengan ambisi akan membunuhnya. Nah, disinilah Muging berhasil menyerap energi sumber spiritual dari dalam tubuh Yinsu dengan jurus ilmu hati iblis 5 unsur yang berhasil ia kuasai. Di fase ini, Yinsu tetap beranggapan jika Muging mengkhianati dirinya serta berpihak pada Raja Song. Namun nyatanya semua yang dilakukan Muging tak lain demi keselamatan Yinsu itu sendiri. Muging yang sudah berhasil menyerap energi sumber spiritual iblis, terlihat ia pergi menuju altar untuk kembali menyegel energi sumber spiritual iblis tersebut. Namun tindakan tersebut nihil tak bisa ia lakukan. Untuk menghentikan Muging kakaknya, Yan-Er sengaja menghampiri Yinsu sambil memberikan skema formasi segel dengan tujuan menolong kakaknya agar bisa terlepas dari energi spiritual iblis, serta menolong kakaknya agar tak dihakimi 4 tetua sekte besar. Percaya dengan segel formasi tersebut, esok harinya terlihat Yan-Er berhasil memanggil kakaknya yang seketika terjebak dengan formasi yang sudah disiapkan. Yinsu yang sampai sana juga terkejut, sebab formasi itu merupakan formasi pengikat dewa. Di waktu yang hampir bersamaan pula, para tetua sekte besar juga datang, yang ternyata itu semua merupakan rencana yang sudah disusun guna menjebak Muging agar bisa disingkirkan. Hal itu Yan-Er lakukan sebab rasa cemburu akut terhadap Pangeran Suyu yang lebih memilih Muging kakaknya. Tentu Muging terluka parah dengan formasi tersebut, yang bahkan Yinsu kaget sebab kekuatan sumber spiritual dan jiwa pil emas di dalam tubuh Muging sudahlah tiada. Tak peduli dengan itu, para tetua sekte bersama menyatukan kekuatan untuk mengaktifkan formasi pemusnah 9 tingkatan. Tentu Muging tak mampu menahan kedahsyatan kekuatan formasi tersebut, yang bahkan kekuatan ilmu budidaya Yinsu sama sekali tak ada gunanya.